Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Novita Hadi dengan NIM 9414230046 dari jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu saham, obligasi, dan reksadana. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu saham. Nah, saham adalah bukti kepemilikan suatu individu atau badan usaha pada sebuah perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat dan ditransaksikan di bursa efek. Jika kamu membeli atau memiliki saham dari suatu perusahaan, maka kamu juga turut serta memiliki perusahaan tersebut dan juga memiliki hak pada kekayaan maupun penghasilannya. Nah, sebagai pemilik maka kamu berhak mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS dan memiliki hak suara yang dapat turut menentukan kebijakan perusahaan serta menerima bagian dari keuntungan yang dibagikan pada pemegang saham atau dividen. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa saham menjadi pilihan banyak orang. Salah satunya adalah kemudahan berinvestasi di mana saja dan kapan saja. Pasar modal Indonesia juga mengenal dua jenis utama, yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Saham syariah adalah jenis efek saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam dunia pasar modal. Jadi, sebelum Anda memulai investasi saham, penting untuk mengenal berbagai jenis saham yang ada. Adapun keuntungan dan risiko yang dialami oleh pemegang saham, yang pertama dari segi keuntungan yaitu pemegang saham mendapatkan dividen. Dividen sendiri adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dan yang kedua yaitu capital gain. Capital gain adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Kemudian risiko dari saham yaitu yang pertama tidak mendapatkan dividen. Umumnya perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Kedua yaitu capital loss. Capital loss merupakan kebalikan capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Yang ketiga yaitu resiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, maka hak pemegang saham berada di urutan paling akhir, yaitu akan diberikan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Biasanya bisa jadi pemegang saham tidak mendapatkan apapun. Yang keempat yaitu saham delisting. Karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus pencatatannya dari bursa sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di bursa. Selanjutnya, pengertian obligasi. Obligasi sendiri dapat dikelompokkan sebagai efek yang bersifat utang di samping sukuk. Obligasi juga dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang kemudian dapat dipindah tangankan berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan dalam bentuk bunga pada suatu periode tertentu serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan pada pihak pembeli obligasi tersebut. Adapun keuntungan dari investasi obligasi, yang pertama yaitu memberikan tingkat imbalan hasil yang lebih tinggi dari deposito dengan jangka waktu serupa. Yang kedua yaitu menawarkan imbal hasil secara berkala selama jangka waktu obligasinya. Yang ketiga dapat dijual kapanpun sebelum jatuh tempo jika harga obligasi naik, dan Anda akan mendapatkan tambahan imbalan hasil dari kenaikan harga. Selain keuntungan tadi, ada juga resiko dari obligasi. Yang pertama yaitu resiko capital loss. Ketika menjual obligasi saat belum jatuh tempo ke pasar sekunder, akhirnya kamu akan merugi. Yang kedua, tergantung pada jenis produk. Bunga obligasi dapat berubah seiring waktu dan didasarkan pada suku bunga di pasar keuangan. Yang ketiga yaitu obligasi memang relatif aman tetapi masih mengandung risiko gagal bayar jika penerbit tidak dapat melakukan pembayaran pokok dan bunga. Selanjutnya, pengertian reksadana.
Reksadana adalah instrumen investasi yang berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana terdiri dari beberapa unsur penting, yaitu pengumpulan dana dari investor, investasi dalam berbagai instrumen efek, pengelolaan oleh manajer investasi, dan karakteristik sebagai instrumen jangka menengah hingga panjang. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis reksadana yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan komposisi portofolio. Yang pertama yaitu reksadana saham. Investasi minimal 80% pada saham menawarkan potensi keuntungan tinggi tetapi dengan risiko yang juga lebih besar. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Investasi minimal 80% pada instrumen utang memberikan imbal hasil yang lebih stabil dan risiko yang lebih rendah dibandingkan reksadana saham. Yang ketiga, reksadana pasar uang. Investasi 80% sampai 100% pada instrumen pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, menawarkan risiko terendah dan likuiditas tinggi. Dan yang keempat yaitu reksadana campuran, menginvestasikan dalam kombinasi saham dan utang, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio. Adapun manfaat dari reksadana yaitu yang pertama, manajemen profesional. Dikelola oleh manajemen investasi yang berpengalaman, memungkinkan investor untuk mendapatkan hasil optimal tanpa harus melakukan analisis sendiri. Yang kedua, diverifikasi, yaitu penyebaran investasi dalam berbagai instrumen, mengurangi risiko yang terkait dengan investasi tunggal. Yang ketiga, transparansi. Informasi mengenai kinerja dan biaya reksadana disediakan secara rutin, kemungkinan investor untuk memantau perkembangan investasinya. Dan yang keempat, likuiditas tinggi. Investor dapat mencairkan unit penyertaan kapan saja sesuai ketentuan reksadana. Dan yang terakhir yaitu biaya rendah. Karena dikelola secara kolektif, biaya transaksi menjadi lebih efisien dibandingkan jika dilakukan secara individu. Itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.